Welcome back everyone in my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back di YouTube channel saya. Di video update kali ini sebenarnya kita bukan mau update tentang keadaan cryptocurrency, karena kita tahu sekarang situasinya itu under pressure dari situasi Rusia. Dan saya putuskan untuk memberikan semacam Q&A video. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, ya mungkin this time a little bit di luar market ya, jadi kita sedikit out of the box. Alright, so langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan ini datang dari salah satu viewers, saya nggak mention namanya ya, jadi tenang aman teman-teman ya. Gimana strategi trading on news saat perang Rusia Ukraina, dimana TA nggak kebaca? Nah, ini bener banget ya. Jadi soal technical analysis itu biasanya pada saat fundamental sangat hot, pada saat news event sangat hot. Nah, ini adalah situasi di mana kita nggak perlu yang namanya terlalu berspekulasi. Jadi sebenarnya saya udah pernah bahas di beberapa kalau saya bilangnya, kayaknya di beberapa video saya pernah discuss deh ke teman-teman. Bukan discuss ya, lebih tepatnya saya kayak inform ke teman-teman bahwa yang namanya news event teman-teman itu nggak perlu yang namanya dipaksakan trading ya. Kita nggak perlu istilahnya memaksakan untuk bisa profit di segala situasi dan di segala kondisi. Apalagi kalau yang namanya news event itu kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang akan terjadi. Itu tuh sifatnya benar-benar kayak kalau saya bilang ya, ya pokoknya kita kayak nebak-nebak lah ya. Kayak misalkan contoh nih, si Jerome Powell mau speech, kita nggak tahu teman-teman agenda dia speech apa, dia bakal ngomongin apa aja poinnya gitu loh. Nah, before dia ngomong, kita melakukan transaksi dan kita berspekulasi. Ibaratnya gini loh teman-teman, mungkin kita analisis ya, oh seminggu yang lalu datanya begini, 2 minggu yang lalu dia sempat ngomong begini, mungkin minggu ini dia bakal ngomong begini. Basically itu kita nebak-nebak dan kita nggak pernah tahu pasti gimana reaksi pasar atas speech yang disampaikan oleh si Jerome Powell. Dan situasi saat ini itu sama aja, karena Rusia against Ukraine. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba situasinya mereda. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba eskalasinya meningkat sampai akhirnya perangnya itu benar-benar seperti yang nggak kita duga teman-teman. Kita juga nggak pernah tahu apakah tiba-tiba negara-negara di Uni Eropa itu ikut serta dalam mendukung atau membantu salah satu pihak antara Rusia atau Ukraine teman-teman. Dan ini adalah situasi yang dimana mungkin kita sama-sama nggak ngalamin sebelumnya teman-teman. Kita berbicara World War I, World War II itu kalau saya sih belum lahir teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin World War III di saat ini sedang terjadi. Ya memang sih ketegangannya itu baru hanya antara Rusia dan Ukraine. Tapi kita nggak tahu teman-teman, yang namanya negara-negara lain yang bergabung di dalam Uni Eropa, yang bergabung di dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu pasti bakal bertindak untuk mengatasi supaya perang ini tuh nggak makin tambah parah teman-teman ya. Dan pastinya apapun itu kebijakan yang dikeluarkan itu bakal mempengaruhi kondisi market. Dan market itu saat ini benar-benar kayak lebah yang terbang tanpa istilahnya tanpa sebuah pola ya. Kita nggak bisa tahu pasti. Dan sebaiknya gimana strategi on news saat perang Rusia Ukraina? Kalau saya wait and see teman-teman. Kenapa? Karena gini, ini menurut pandangan saya ya, ini kita rasanya tuh kayak lagi jalan dengan mata tertutup tapi di sebuah lapangan yang banyak sekali istilahnya jebakan buat beruang atau jebakan buat serigala teman-teman ya. Kita disuruh blindfolded jalan di tengah lapangan yang banyak banget istilahnya jebakan-jebakan itu. Nah, kita nggak tahu teman-teman, karena kita sebelumnya belum pernah mengalami situasi financial market seperti ini, di mana financial market itu terpengaruh oleh kondisi perang. Dan secara logika sebetulnya simple aja, pasti mostly-nya turun, kecuali yang sifatnya safe haven seperti emas misalnya, karena itu sarana lindung aset daripada hyperinflation atau dari inflasi. Selain itu, ada yang nanya kenapa hari ini US oil naik? Karena kamu nggak baca Google ya berarti. Rusia itu adalah salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia teman-teman. Dan otomatis kalau Rusia itu sedang berperang seperti ini pasti minyak itu istilahnya yang tadinya kita ngimport minyak, ibaratnya nih teman-teman, itu pasti bakal ngurangin dong. Karena istilahnya kita pengen memberikan hukuman lah kepada Rusia, karena wah lu kurang ajar nih kayak gini. Oke, gua nggak mau beli minyak dari lu lagi, istilahnya kayak gitu teman-teman ya. Itu adalah salah satu penyebabnya. Jadi
Strateginya gimana? Daripada kita berspekulasi dan kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa, alangkah lebih baiknya kita wait and see. Itu lebih bijaksana dan kita coba pelajarin dulu kira-kira gimana market secara keseluruhan bereaksi atas situasi seperti ini ya. Kita pelajari, kita cari tahu. Seperti tadi misalkan ada yang nanya kenapa US oil naik sementara market yang lain crash, ya itu kita pelajari, kita jadi tahu oh ternyata Rusia itu adalah begini. Oke, nextnya kalau sampai ini terjadi dan ketegangan semakin parah, berarti kita boleh banget istilahnya beli oil atau US oil mungkin melalui futures market. Itu istilahnya teman-teman. Alright, so next question, Kevin, diversifikasi asetnya di mana aja? Oke, jadi ini adalah good question karena berkaitan dengan money management ya. Nah ini sebenarnya untuk membahas seputar hal ini harusnya kita bahas di dalam satu video terpisah. Tapi mungkin sebaiknya kita bahas secara garis besarnya aja ya. Diversifikasi aset saya, yang pertama saya bagi itu menjadi 3 klasifikasi. Pertama itu adalah low risk, kedua itu adalah medium risk, dan yang ketiga itu adalah high risk. Untuk yang high risk ini biasanya itu termasuk cryptocurrency ya. Kripto sih sebetulnya, lebih ke arah kripto sih, ini yang lebih high risk ya dibandingkan dengan buat yang klasifikasi saya yang kedua yaitu medium risk. Kenapa saya katakan medium risk? Forex ya lebih tepatnya. Kenapa saya katakan forex ini medium risk? Karena based on pengalaman saya cukup lama di dalam istilahnya trading forex, dan akhirnya sedikit ya, saya bisa bilang sedikit banyak saya jadi tahu medan perang yang ada di forex market. Jadi kapan fundamental itu kita perlu perhatikan, kapan kita lebih baik wait and see, kapan kita sebaiknya untuk agresif dalam tradingnya, kapan lebih baik kita istilahnya untuk stay away from the market dulu ya. Itu jadi saya sudah lebih banyak dan lebih banyak pengalaman dan sudah lebih paham situasinya. That's why saya mengkategorikan bahwa medium risknya saya itu ada di forex market. Dan yang terakhir low risk itu saya anggap di aset-aset paper aset seperti saham teman-teman. Jadi saya ada bagi ke saham, forex market, dan juga ke cryptocurrency. Ini kita berbicara untuk yang investmentnya aja. Saya belum ngomongin kayak kita harus siapin dana darurat, kita harus siapin savings, kita harus siapin istilahnya banyak ya. Tapi kalau secara money management dari apa yang saya hasilkan itu sekitar 60% biasanya saya putar lagi uangnya untuk 3 klasifikasi investment ini. Jadi saya split ke beberapa beberapa kategori itu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk kayak gimana saya diversified. Oh ya, by the way, saya sedikit mau tambahkan ke teman-teman juga. Jadi jangan lupa untuk beli emas fisik teman-teman, karena itu juga merupakan God's currency. Saya udah bilang ini sebagai sarana safe haven juga, bagus juga buat teman-teman untuk ngekeep atau belajar nabung lebih baik melalui istilahnya emas ini. Yang ini adalah salah satu alternatif yang bisa kalian manfaatkan, dan ini termasuk atau tergolong dalam yang aset bukan low risk lagi tapi udah no risk sebenarnya ya. Itu kalau misalkan untuk sharing sedikit bagaimana saya membagi investment atau aset saya istilahnya gitu ya. Dan ini kita ngomongin masih di luar usaha ya. Jadi ada usaha, ada juga ya. Itu juga sama, saya juga harus develop usaha dan harus istilahnya ekspansi. Tapi kita sama-sama paham teman-teman, di situasi corona yang tidak menentu, kita juga nggak boleh agresif ya. Sama aja kayak trading. Alright, so jump into the next question. Ko mau tanya dong, kalau market lagi gonjang-ganjing ini, kita harus ngapain? Ragu dan worry sih kadang. Nah ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Lebih baik kita manfaatkan situasi saat ini untuk lebih ke arah mempelajari istilahnya. Mempelajari suatu hal yang sebelumnya istilahnya belum pernah terjadi ya. Pernah terjadi saat World War 1, saat World War 2, kita bisa ngelihat gimana situasinya pada saat itu, gimana reaksi market dan lain sebagainya. Tapi guys, buat cryptocurrency, this is the first time in cryptocurrency history ya. Jadi sepanjang sejarah cryptocurrency diperdagangkan, ini adalah yang pertama kalinya terjadi istilahnya fluktuasi market pada saat perang dunia ya. Kita berbicara perang dunia, kenapa? Karena memang ada potensi ke arah perang dunia, which means banyak negara yang ikut terlibat di dalam perangnya itu ya. Jadi itu kita perlu waspadai. Jangan kita berusaha untuk menjadi seorang pahlawan. Don't be a hero guys. Don't become a person yang istilahnya dalam tanda kutip, sorry to say ya, nyebelin ya. Kayak bilang, "Lu kan bener sesuai dengan prediksi gua." Hello brother. Even Warren Buffett aja saat ini lu suruh predik, belum tentu dia bisa mempredik dengan tepat sampai precisely angkanya di berapa. Oke, jadi kalau misalkan
you mau ngomong, you mau speak up di depan publik dan post di social media. Jadi kalau misalkan memang suatu saat benar ya oke lah istilahnya gitu ya, membuktikan gitu. Tapi kalau misalkan enggak, lebih baik kita humble aja guys. Kita coba untuk istilahnya ya sama-sama mempelajari situasi market saat ini dan bagaimana kira-kira reaksi pasar bisa bergerak atas segala kejadian yang saat ini terjadi. Alright teman-teman, itu sedikit inputan ya. Lalu next, oke. Ini top question. SAG. Pertama saya pengen inform dulu, Saily Advance Group udah di open ya buat teman-teman yang mau registrasi. Make sure kalian hanya regis melalui link di description ya. Lalu pertanyaannya adalah, kok kalau masuk SAG dapat signal nggak sih? Karena kan lately ini ada beberapa yang ngelihat ya, kita posting di Instagram tentang result dari profit dari member-member yang ada di SAG. No, tidak ada signal, oke? Jadi yang saya share itu di SAG sifatnya adalah outlook, artinya seperti saya melakukan analisis dan ketika analisis saya ngerasa oke, ini saya share di grup. Jadi everyday saya biasanya day to day basis saya nge-share beberapa analisis dari beberapa cryptocurrency ya. Dan ini tentunya di luar forex market, di luar commodity market dan di luar stock market juga. Oke, jadi kita cuma bahas cryptocurrency aja kalau misalkan di SAG. Dan kedepannya saya juga memang mau develop untuk grup mungkin di forex ya, buat yang pengen belajar gimana cara saya melakukan transaksi di forex market. Itu nanti kita akan bikin grupnya juga, tapi tunggu sampai semuanya settle teman-teman ya. Ada surprise yang akan saya berikan ke teman-teman, tapi nanti teman-teman ya, harap bersabar. Oke, jadi dapat signal nggak ya, yang didapat itu adalah outlook dan kita biasanya melakukan live session juga pada setiap hari Senin, jadi kita bisa bertanya jawab dan tentunya di sini ada bonus yaitu berupa pembelajaran. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen belajar seputar technical analysis dan mengerti atau memahami bagaimana cara market itu bergerak, teman-teman bisa gabung di Saily Advance Group. Dan sekali lagi saya remind, linknya cuma ada di description. Alright, nah oke, next. Wah, ini yang paling menarik menurut saya ya. Gak pengen nanya, cuman mau banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang Kevin share. Saya juga pengen mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua sekalian yang udah support YouTube channel saya, yang sudah support segala hal yang saya lakukan di dalam YouTube channel saya. Mungkin untuk setiap analisis yang saya share, untuk setiap teman-teman yang selalu komennya pertama, wah itu the best banget ya. Saya nggak bisa berkata-kata, mungkin saya nggak bisa kasih banyak hal, tapi yang pasti di sini saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak buat support dari rekan-rekan semua. Saya cuma bisa berharap semoga kita kiranya bisa melewati kondisi market yang seperti ini sama-sama dalam keadaan yang tidak rugi atau bahkan profit lebih bagus lagi ya. Dan tentunya seperti biasa teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena ini the end of the line dari Q&A kali ini ya. Nanti kita akan buka lagi untuk nextnya. Saya lagi coba pikirin, kayaknya banyak ya teman-teman yang memberikan pertanyaan, tapi tadi kayak saya sortir rata-rata pertanyaan ini oke. Misalkan ada 5 tanya sama, ya itu yang saya masukin sebenarnya ya untuk saya bahas dalam YouTube channel. So I guess that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan apapun yang saya share di sini bisa menjadi manfaat yang positif buat teman-teman sekalian. Dan sekiranya teman-teman suka dengan konten seperti ini, make sure kalian give me your likes button supaya ya saya tahu ya, maksudnya oke, kalian suka berarti dengan konten seperti ini ya, dan kedepannya saya bisa bikin lagi. Alright, so God bless everyone. I'll see you guys again in the next update. Stay safe everybody, stay healthy ya, and stay cuan, stay profit. Alright, cheers, bye bye.